Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kembali lagi bersama saya di channel Arif29. Oh ya, gimana nih semua kabarnya? Terkhusus untuk murid-muridku yang Bapak banggakan, dan umumnya untuk para penyimak dari video ini. Semoga dimanapun kalian berada, kita selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya robbal alamin. Mengawali pembelajaran, yuk kita baca surat Al-Fatihah terlebih dahulu sama-sama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Lanjutkan dengan doa belajar. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Ya Allah, tambahkanlah aku ilmu dan karuniakanlah aku kepahaman. Amin ya robbal alamin. Kalian simak videonya sampai selesai ya, dan tetap semangat. Pembelajaran hari ini kita akan belajar tentang upaya Nabi Muhammad SAW dalam membina masyarakat Madinah atau Madaniyah. Yang perlu kita ketahui bahwa Nabi Muhammad bukanlah hanya seorang rasul saja, beliau juga ada seorang pemimpin suatu negara. Dan beliau, Nabi Muhammad, telah melakukan pembinaan-pembinaan di berbagai aspek. Di antaranya adalah pembinaan di bidang agama, di bidang sosial, ekonomi, pertahanan, dan lain sebagainya. Mari kita akan simak satu persatu. Yang mulai pertama adalah pembinaan di bidang agama. Di bidang agama, di nomor pertama, Nabi Muhammad melakukan pembinaan pada membangun masjid. Nabi membangun masjid untuk yang pertama pastinya untuk beribadah umat muslim. Tapi bukan hanya untuk ibadah sebatas sholat ya, namun juga untuk kegiatan ibadah lain, seperti untuk kegiatan dakwah dan pengajian agama. Terus juga dilakukan bermusyawarah tentang urusan umat dan sebagainya. Masjid yang dibangun Nabi Muhammad pertama di Madinah disebut, yang kita ketahui adalah Masjid Nabawi. Yang nomor 2 yaitu mengajarkan agama. Tujuan Nabi Muhammad SAW hijrah dari kota Yathrib atau Madinah adalah untuk berdakwah. Untuk itu, sesampainya di Yathrib, beliau menyampaikan dan mengajarkan agama Islam kepada umat manusia atau pada masyarakat setempat saat itu. Kegiatan pengajian itu dilakukan oleh Rasulullah SAW dan para sahabatnya. Kegiatan ini dipusatkan di masjid dan di rumah-rumah penduduk. Aspek selanjutnya, pembinaan di bidang sosial. Usaha yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW dalam membangun masyarakat di bidang sosial antara lain sebagai berikut. Yang pertama, melakukan pernikahan antara kaum muhajirin dan kaum ansor. Tujuannya untuk memperluas agama Islam. Yang dua, berdakwah yang dihadiri oleh kaum ansor dan kaum muhajirin dalam satu tempat. Yang ketiga, berbuat adil dan tidak membedakan status sosial seseorang. Dan yang keempat, melibatkan kaum muhajirin dan kaum ansor dalam membangun masjid. Pembinaan selanjutnya yaitu di aspek ekonomi, bidang ekonomi. Nabi Muhammad SAW melakukan pertukaran ilmu dan keahlian para penduduk. Contohnya, kaum muhajirin memiliki keahlian berdagang, sedangkan kaum ansor memiliki keahlian bercocok tanam. Maka mereka saling bertukar ilmu dan bekerja sama dalam melaksanakan pekerjaannya. Dan selanjutnya adalah di aspek bidang pertahanan. Untuk menjaga keamanan kota Madinah, Rasulullah SAW membuat perjanjian antara kaum muslimin dan kaum Yahudi. Isi perjanjiannya itu diantaranya yang pertama, mempunyai hak bersama untuk menjalankan agama masing-masing dan saling menghormati di antara satu dengan yang lainnya. Yang kedua, wajib tolong-menolong untuk melawan siapa saja yang memerangi mereka. Yang ketiga, wajib saling menasihati dan melaksanakan kebaikan-kebaikan dan keuntungan bersama. Yang keempat, wajib menghormati kota Madinah. Dan yang kelima, jika terjadi perselisihan harus diserahkan kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya. Dan selanjutnya,
Semua penduduk Madinah wajib dilindungi baik yang tinggal di dalam kota Madinah ataupun yang di luar kota Madinah. Adapun selanjutnya, untuk menjaga stabilitas keamanan dan pertahanan negara, Rasulullah SAW juga telah menyiapkan pasukan-pasukan. Pasukan itu bertugas membela dan mempertahankan negara dari berbagai ancaman. Kalau di kita tuh sebutnya kayak aparat ya. Nah, selanjutnya dengan upaya dan kebijaksanaan Nabi Muhammad SAW berhasil membina masyarakat Madinah menjadi masyarakat yang sejahtera, bermartabat, dan masyarakat taat beragama sehingga Madinah menjadi negara yang aman, damai, dan maju. Semoga kita di negara Indonesia ini juga memiliki pemimpin yang bijaksana, yang memperdulikan masyarakatnya, yang menjadikan masyarakatnya sejahtera, damai dan maju. Amin ya robbal alamin. Ya, dari ulasan-ulasan yang sudah tadi kita pelajari bersama, sekarang tugas kalian adalah menjawab pertanyaan-pertanyaan berikut. Jikalau ada yang belum paham, coba kalian ulang kembali videonya dari awal dan bisa ditanyakan oleh saya sendiri. Dan kalian kerjakan di buku tulis atau di buku tugas kalian dan dikirimkan tugasnya ya. Tetap semangat dan tetap jaga kesehatan. Bapak akhiri dengan pembacaan doa. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.